Halo teman-teman, kembali di channel Warga Nusantara, channel yang akan membahas terkait pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Kali ini kembali saya mengajak kalian semua untuk melihat perkembangan terbaru yang ada di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara. Oke teman-teman, kita mulai dari awal ya. Jadi rumah-rumah yang ada di bawah ini adalah rumah tapak jabatan menteri, atau nanti ini adalah rumah dinas para menteri yang ada di kawasan ibu kota Nusantara. Jumlahnya ada 36 unit rumah tapak ya teman-teman. Lalu teman-teman juga bisa lihat ada tower crane yang berwarna merah putih. Itu adalah lokasi dari rumah susun ASN ya teman-teman. Jadi nanti lokasi dari rumah rusun ASN ini berseberangan langsung dengan rumah tapak jabatan menteri. Dan teman-teman juga bisa melihat di bawah ada jalan sumbu kebangsaan sisi barat yang sudah diberi agregat ya teman-teman, atau LPB, lapisan pondasi bawah. Dan kita akan menuju ke lokasi dari gedung Kemenko 4 ya teman-teman, atau gedung Kemenko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Oke teman-teman, jadi sebagai informasi, gedung Menko PMK ini nantinya juga akan diisi oleh kementerian atau lembaga ya yang lainnya, seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi kementerian-kementerian tersebut akan berkantor di di gedung Kemenko PMK ini ya teman-teman. Sistemnya sharing office. Lanjut teman-teman, selanjutnya ini adalah gedung Kemenko Polhukam. Sebagai informasi teman-teman, jadi nanti kementerian-kementerian yang akan berkantor di gedung Kemenko Polhukam adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah itu teman-teman sekilas informasi terkait gedung Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan gedung Kemenko Polhukam. Lanjut ya teman-teman, jadi saat ini kita menyusuri dari belakang kantor presiden mengarah ke gedung Kemenko 1 atau Kemenko bidang kemaritiman dan investasi. Dan mengarah ke gedung Kemenko 1, tepat berada di sisi kirinya terdapat jalan sumbu kebangsaan sisi timur ya teman-teman. Jadi jalan sumbu kebangsaan sisi timur merupakan jalan utama ya yang ada di kawasan ibu kota Nusantara. Jadi jalan sumbu kebangsaan sisi timur dan jalan sumbu kebangsaan sisi barat merupakan jalan utama yang ada di kawasan ibu kota Nusantara yang menghubungkan kantor presiden, istana negara, dan gedung-gedung kementerian. Nah teman-teman, dari sini sudah terlihat gedung Kemenko bidang kemaritiman dan investasi. Jadi nantinya di gedung ini akan berkantor juga kementerian atau lembaga ya. Di antaranya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dan di antara gedung-gedung Kemenko, teman-teman, dibangun sumbu kebangsaan atau plaza seremoni ya teman-teman, yang mana di dalamnya terdapat gedung galeri, gedung visitor center, dan akses pejalan kaki, embung, sebagai ruang terbuka hijau ya teman-teman di kawasan ibu kota Nusantara. Dan ini adalah lapangan upacara Istana Negara, dan di atas bukit itu adalah kantor presiden teman-teman.
mungkin lain kali kita akan mengupdate perkembangan dari kantor presiden, istana negara, dan lapangan upacara. Saat ini kita menuju ke arah utara. Ada Kementerian Sekretariat Negara ya teman-teman. Kementerian Sekretariat Negara juga sangat masif ya teman-teman, pengerjaannya sudah terlihat bentuk bangunannya. Dan kalau teman-teman perhatikan, jadi di ibu kota Nusantara ini dahulunya merupakan kawasan hutan industri, hutan homogen ya teman-teman, yang terdiri hanya satu jenis pohon, yaitu pohon eukaliptus. Jadi yang ditebang teman-teman di kawasan ibu kota Nusantara ini adalah pohon-pohon yang memang terkena dari lokasi pembangunan. Jadi kalau lokasinya tidak terkena dari pembangunan, maka akan dibiarkan saja ya teman-teman, tidak ditebang. Kita bergeser lagi teman-teman. Saat ini kita menuju ke lokasi pembangunan rumah susun pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres. Di lokasi ini nantinya akan dibangun 9 tower untuk pasukan pengamanan presiden ya teman-teman. Dan masing-masing tower nanti akan dibangun setinggi 12 lantai, di mana 2 lantai akan dimanfaatkan untuk podium fasilitas sosial atau fasilitas umum ya teman-teman. Sisanya 10 lantai akan digunakan untuk hunian. Jadi selain untuk hunian juga ada untuk fasilitas sosial atau fasilitas umum seperti tempat ngopi, nge-gym, atau barbershop, dan minimarket ya teman-teman. Jadi cukup lengkap fasilitas yang ada di rumah susun ASN atau Pas Pampres ini ya. Jadi sebagai informasi teman-teman, 9 rusun atau 9 tower untuk pasukan pengamanan presiden nantinya totalnya ada 960 unit yang dapat menampung 2.880 personel. Pembangunan tower ini, rusun-rusun untuk ASN Hankam, targetnya akan dilaksanakan selama 19 bulan dengan target selesai seluruhnya pada bulan Desember tahun 2024. Jadi paket pekerjaan untuk rusun Pas Pampres ini, konstruksinya dikerjakan oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, dan saat ini pengerjaannya sangat masif sekali ya teman-teman. Di lokasi terdapat 7 tower crane, dan lokasinya juga sangat berdekatan dengan kawasan kantor presiden dan Kemensetnek dan juga Setpres ya teman-teman, atau Sekretariat Presiden. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini saja. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini hingga dengan selesai. Terus dukung channel Warga Nusantara dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan tak lupa saya juga mengajak teman-teman untuk selalu mendoakan agar pemindahan dan pembangunan ibu kota ini diberikan kelancaran dan semoga selesai tepat waktu ya teman-teman. Dan juga para pekerjanya agar selalu diberikan kesehatan, kelancaran ya dalam setiap menjalankan aktivitasnya di ibu kota Nusantara. Oke teman-teman, sampai jumpa di video Warga Nusantara berikutnya, dan saya ucapkan salam Nusantara.